Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiana dari program Studi Agribisnis Pangan semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perilaku konsumen, yaitu roda analisis konsumen tentang produk KFC. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu roda perilaku konsumen, yaitu ada strategi pemasaran, ada afeksi, kognisi, dan aspek kognisi dan afeksi terhadap produk KFC. Terus ada aspek lingkungan terhadap produk KFC. Yang ketiga ada aspek perilaku terhadap produk KFC. Selanjutnya yaitu ada kognisi dan afeksi produk KFC. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu kognisi atau pengetahuan atau pemikiran. Pengetahuan konsumen akan produk dapat bersumber dari iklan, sesama teman, dan melihat dari orang lain. Iklan berupa sumber informasi yang lengkap bagi konsumen untuk pengambilan keputusan. Semakin banyak iklan mengenai produk, semakin dapat mempengaruhi konsumen. Banyak konsumen yang terpengaruh akibat dari iklan, dan tidak hanya itu, sesama teman juga dapat mempengaruhi. Contohnya, saat produk KFC yang mempromosikan salah satu produknya yaitu ayam goreng crispy-nya, itu hanya menggugah selera dan tayang setiap hari, sehingga konsumen berpikir untuk mencoba produk ayam goreng KFC tersebut. Selanjutnya yaitu ada afeksi atau perasaan emosi. Sifat afeksi yang timbul yaitu ketika konsumen merasa emosi tertentu seperti keadaan lapar maupun hal lainnya, konsumen akan dipengaruhi ketika melihat produk KFC. Yang terjadi kondisi pikiran konsumen akan merasakan lapar saat melihat produk. Tentunya akan membuat konsumen ingin mengkonsumsi produk dari rasa lapar tersebut. Pada kondisi lapar, pastinya konsumen akan tertarik untuk mencoba kemudahan dan kenikmatan makanan produk KFC, membuat konsumen merasa perasaan yang senang untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Selanjutnya itu ada lingkungan. Semakin era modern, kebiasaan masyarakat Indonesia semakin berubah yang lebih menyukai produk praktis siap saji. Hal tersebut membuat kebiasaan konsumen berubah yang dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak sekali dijumpai pedagang di sepanjang jalan yang menjajakan jualannya dengan olahan ayam seperti chicken maupun ayam geprek. Berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan konsumen terbagi dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Sedangkan lingkungan maksudnya tadi itu mikro dan makro, sekarang mikro, akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Keluarga yang tinggal dengan konsumen adalah lingkungan mikro. Selanjutnya yaitu ada perilaku. Perilaku mengacu pada tindakan nyata konsumen yang dapat diobservasi secara langsung. Konsumen melakukan tindakan akan membeli produk KFC karena tertarik dan telah mendapatkan informasi bahwa KFC itu menarik. Dibuktikan dengan banyaknya kedai ataupun restoran KFC untuk mengkonsumennya. Karena konsumen tertarik untuk membeli produk KFC tersebut, dengan tanggapan konsumen lain bahwa rasanya enak dan juga lezat. Nah, di sini ada strategi pemasaran. Yang pertama strategi pemasaran produk KFC. Yang pertama itu ada produk, ada place, ada price, dan ada promotion. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu produk. Produk asli KFC adalah potongan ayam goreng tekanan dibumbui dengan resep Sanders dari 11 bumbu dan rempah-rempah. Konstituen resep adalah rahasia dagang. Sebagian besar ayam goreng disajikan dalam karton atau ember, yang telah menjadi fitur rantai sejak pertama kali diperkenalkan oleh Francis
Pete Harmon pada tahun 1957. Sejak awal 1990-an, KFC telah memperluas menu untuk menawarkan produk ayam lainnya, seperti sandwich dan bungkus daging ayam serta salad dan makanan sampingan seperti kentang goreng dan saus makanan penutup dan minuman ringan. Yang terakhir sering dipasok oleh PepsiCo. Yang kedua ada selanjutnya yaitu ada kompetitor produk dari KFC, yaitu ada Sabana, terus ada AW, terus ada Burger King yang mereka memasarkan produknya hampir sama. Yang selanjutnya itu ada price. KFC menerapkan strategi harga dengan memberikan berbagai penawaran harga yang menarik kepada konsumennya. Di antara strategi ini adalah dengan memberikan paket hemat yang sangat menarik dan menguntungkan bagi konsumennya, seperti diskon atau seperti paket. Yang ketiga ada place. KFC dibangun dengan penetapan lokasi yang strategis sesuai dengan mobilitas masyarakat. Sebagian besar KFC didirikan pada daerah yang memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Dengan pemilihan lokasi yang tepat, itu diharapkan konsumen bisa menjangkau counter KFC dengan mudah. Yang keempat yaitu promosi KFC. Dalam meningkatkan sales perusahaan, banyak perusahaan menyadari bahwa jalur musik adalah salah satu cara efektif dalam memasarkan suatu produk yang ditujukan pada para remaja atau anak muda yang relatif konsumtif. Oleh sebab itu, KFC melirik dunia musik Indonesia sebagai salah satu sarana promosi franchise KFC. Setelah melihat kesuksesan Indonesian Idol, KFC melihat prospek penyanyi tidak terkenal yang berpotensi untuk diorbitkan di dunia entertainment Indonesia. Tidaklah heran bila pada akhirnya KFC memilih jalur band indie dalam melakukan promosi franchise KFC. Oleh sebab itu, KFC didirikan KFC Music Factory, di mana banyak band indie yang bergabung. Musik yang diperdagangkan relatif musik yang essay listening. Hingga saat ini KFC Music Factory telah memiliki 23 artis dengan 2 album. Salah satu bukti keberhasilan band indie adalah suksesnya album Juliet, di mana pada akhirnya Juliet menjadi brand ambassador KFC. Hingga saat ini album Juliet yang hanya bisa dibeli oleh counter KFC telah menghasilkan penjualan sekitar 10 miliar rupiah dengan sudah diputar oleh 280 radio secara nasional. Selain itu, KFC juga membuat satu komunitas musik untuk anak-anak muda yang dinamai Music Hitters, di mana para membernya adalah para pembeli CD yang di dalamnya terdapat search card untuk bisa login ke website www.kfcmusichitlist.com. Setiap minggu, para member akan mendapatkan SMS yang dapat ditukarkan di gerai KFC untuk mendapatkan produk KFC goreng. Nah, di sini ada langkah-langkah pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama yaitu ada pengenalan kebutuhan, terus ada pencarian informasi, dan selanjutnya evaluasi alternatif, pembelian dan hasil. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu ada pengenalan kebutuhan. Konsumen akan menyadari bahwa dirinya akan merasakan lapar. Emosi tersebut akan membuat konsumen memutuskan akan mengkonsumsi dari rasa lapar tersebut. Keputusan yang biasanya cepat diambil dengan mengkonsumsi makanan cepat saji seperti KFC. Selanjutnya yaitu ada pencarian informasi. Setelah mengambil keputusan, konsumen akan mencari informasi varian produk KFC yang akan dibeli. Pilihan menu KFC memiliki banyak pilihan dengan mengenyangkan. Informasi dapat diketahui dari iklan,
media sosial seperti handphone atau dari teman tentang informasi kandungan berbagai jenis menu yang disediakan di KFC. Selanjutnya yaitu ada evaluasi alternatif. Setelah pencarian informasi mengenai berbagai pilihan menu KFC, maka konsumen akan mengetahui pilihan mana yang sesuai dengan kategori kebutuhan konsumen. Konsumen menginginkan menu makanan siap makan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi sehingga rasa laparnya hilang. Maka didapat dari hasil pencarian informasi konsumen akhirnya memilih menu big box value yaitu cheesy chicken dengan rice dan 1 gelas Pepsi. Yang selanjutnya yaitu ada pembelian. Setelah konsumen memperoleh alternatif yang dipilih, maka didapat bahwa produk KFC sesuai dengan pencarian kebutuhan konsumen, maka konsumen akan melakukan pembelian produk KFC. Yang terakhir yaitu adalah hasil. Setelah melakukan pembelian, konsumen akan mengevaluasi apakah produk KFC dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen setelah mengkonsumsi KFC. Hasil didapat produk KFC dapat memenuhi permintaan atau kebutuhan oleh konsumen, maka produk KFC telah sesuai dengan harapan konsumen. Terima kasih, itu sedikit penjelasan tentang roda analisis perilaku. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.